Om Swastiastu, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Bonaventura Iko Mansuri Anggara Ditya, akrab disapa Bon, seniman asal desa Adiandasi. Saya sudah berkecimpung di dunia seni sejak kecil ya. Saya bersama kembaran saya Benedictus Kumadi Indra Wicaksana, biasa dipanggil Indra. Sejak kecil saya memang diarahkan oleh ayah saya, Laurentius Nyoman Waje, untuk lebih memiliki ketertarikan lebih di bidang seni, khususnya dalam hal menggambar. Saya dan kembaran saya belajar menggambar, melukis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia seni secara otodidak. Sebelumnya saya dan kembaran saya menggambar itu untuk mungkin sekedar hobi gitu. Jadi setelah saya tamat kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar, saya mulai lebih fokus, lebih memperdalam ilmu dan belajar dari berbagai orang yang berkecimpung di dunia seni. Kebetulan 2 bulan lalu ada seorang pastor dari Palasari memberikan saya tugas untuk melukiskan sejarah berdirinya gereja perdana di Palasari dalam sebuah lukisan yang bercerita. Akhirnya disadarkan karya saya dengan judul Peminjil Pengambil Rahayu Ring Palasari, yang kurang lebih artinya lahirnya Warta Keselamatan di Palasari. Saya kan lebih ke line art, jadi permainan garis. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di digital ada. Dan pemilihan warna saya sengaja memilih warna yang agak-agak redup agar pesan di Bali bilang taksinya lebih kelihatan, lebih aing ya, angker sama. Jadi saya bercerita singkat tentang sejarah berdirinya kekatolikan di Bali. Umat perdana sebenarnya ada di Tuke. Tuke itu rasul pertama di sana, Imade Bronom dan Iwayan Diblum. Jadi lukisannya dimulai dari masuknya umat perdana. Ini 18 kakak dari Tuke, 6 kakak dari Gumrih. Mereka masuki hutan Rande, istilahnya kerarung ke alas Rande. Jadi dibuang di hutan Rande, hutan angker gitu. Dari medan saja sangat luas gitu. Nah, di sini bisa kita lihat mereka masuk. Di sini ada ular, hewan-hewan buas, dan medan yang memang mencekam di sana ya. Di sini ada misionaris pembawa kekatolikan di sini, dan salah satu perintis awal berdirinya kekatolikan di sana, Pater Simon Wys dari Belanda. Itu tahun berapa? Ini masuknya Palasari tahun 1940. Oke, terus kita lanjut ke sana. Kita bisa lihat mereka mulai menebang, memperluas hutan untuk mencari lokasi. Jadi semua pohon ditebang untuk mencari lokasi pembangunan kekatolikan di sana. Kita bisa lihat di sini Pater Simon Wys selaku perintis yang memberikan tugas kepada umat-umat perdananya untuk melakukan tugas itu. Di sini ini adalah pastoran pertama. Ini pastoran pohon. Kenapa disebut pastoran pohon? Ini masih di Palasari, tapi di lokasi yang tidak terjamah, karena saat itu dia harus sembunyi-sembunyi untuk mengeluarkan Injil gitu. Selain dikejar oleh Jepang, dia menghindari serangan-serangan binatang buas seperti ini. Zaman dulu masih ada, saya dengar konon katanya masih ada harimau Bali. Harimau Bali zaman dulu. Terus gangguan-gangguan lain seperti babi hutan yang buas dan medan-medan hutan belantara yang susah ditebak, nanti ke depannya mungkin kan susah itu. Jadi dia bangun pastoran di atas pohon. Sebenarnya kalau konon katanya ini, kalau nggak ada orang yang
memberitahu dia akan aman di sini. Ternyata ada salah satu orang yang mungkin berkhianat, membocorkan rahasia bahwa dia Pater Simon Buis bersembunyi di pastoran pohon. Jepang mulai mencari dia hingga akhirnya dia ditemukan dan ditangkap. Nah, kita kesini dulu. Ini pembangunan gereja awal di Palasari. Ini sketsnya. Jadi dulu gereja perdana di sana sebenarnya belum seperti yang sekarang kita tahu. Dia masih menggunakan bilik-bilik bambu dengan kayu-kayu di sini. Nah, ini gereja awal, gereja perdana di sana. Arsitekturnya masih sederhana menggunakan kayu-kayu. Bisa kita lihat. Di sini ada momen di mana Pater Simon Buis ditangkap oleh Jepang. Nah, ini kita bisa lihat. Beliau ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan di Singaraja. Jadi di sini saya lukiskan umat tanpa pastor, umat tanpa gembala. Terus setelah pastornya ditangkap itu ya? Ya. Setelah pastornya ditangkap. Selepas pastornya ditangkap. Gitu. Jadi mereka seperti orang yang kebingungan, frustasi. Nah, ini saya gambarkan di sini. Nah, sebelah kanannya saya menggambarkan gereja Palasari saat ini. Arsitekturnya adalah arsitektur penggabungan antara budaya Eropa dengan Bali. Jadi ada inkulturasi budaya Bali.